Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu pagi ini. Dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam pertama Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Tema untuk kita merenungkan firman Tuhan di minggu terakhir bulan Juni, yaitu kebijaksanaan berbuah keadilan. Sebelum saya masuk dalam perenungan, Bapak Mama dipersilakan berjabatan tangan, kiri, kanan, muka dan belakang. Ya, saya pikir kita ada musim dingin, ternyata kita kepanasan ya. Semua pada kipas. Baik, Bapak Mama serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari kisah Raja Salomo ini kita bisa melontarkan satu pertanyaan mendasar. Bagaimana bisa Raja Salomo ini mengambil keputusan yang bijaksana? Jawaban dari pertanyaan ini kita dapat lihat pada perikop sebelumnya yang mengisahkan Raja Salomo memohon hikmat dari Allah. Pertama Raja-Raja 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Raja Salomo dia memohon hikmat dari Allah yang adalah sumber segala kebijaksanaan. Dengan demikian Bapak Mama serta saudara-saudara, hikmat dan kebijaksanaan yang hidup dalam diri Salomo tidak terlepas dari hubungan personal Salomo dengan Tuhan. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan bahwa hikmat yang diminta oleh Salomo ialah kemampuan hati dalam dia memahami, dia menimbang perkara saat menghakimi umatnya. Karena dengan hati yang mampu memahami, Salomo bisa dapat membenarkan mana yang baik dan mana yang benar. Kita lihat pada ayat yang ke-9. Dan dengan hikmat yang dikaruniakan Allah bagi Salomo, Salomo dapat bertanggung jawab kepada Allah yang telah mempercayakan jabatan kepadanya sebagai raja. Dan karena itu ketika Salomo meminta hikmat kepada Allah, ini merupakan permintaan yang tepat. Karena dengan hikmat dia mampu memimpin umatnya dengan baik. Oleh karena itu Papa Mama, Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Bahkan Allah juga menambahkan kepada Salomo segala apa yang layak dimiliki oleh Salomo. Pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 di situ bilang Allah akan memberikan kekayaan, kemuliaan apabila Salomo hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan dia juga akan mendapatkan umur yang panjang pada ayat yang ke-14. Bapak Mama serta saudara-saudara, secara khusus dalam konteks yang kita baca pada pagi hari ini, Salomo berkisah tentang hikmat yang Allah berikan kepada dia ketika dia berhadapan dengan kasus. Dan di dalam kasus yang dihadapi ini, bagaimana dua orang perempuan mereka mencari kebenaran. Ada dua orang perempuan sundal datang kepada Salomo untuk meminta keadilan terhadap apa yang mereka alami, khususnya hak kepemilikan anak. Kedua perempuan ini tinggal serumah dan kedua perempuan ini juga sama-sama hamil. Tapi mereka melahirkan dengan selisih waktu 3 hari, ayat 17 dan 18. Dan di dalam rumah itu Bapak Mama tidak ada orang lain selain dua orang ini. Perempuan yang pertama menceritakan bahwa pada malam anak dari perempuan kedua ini mati, kemudian dia menindisnya saat dia tertidur. Sementara perempuan
perempuan yang pertama ini dia tertidur, dan perempuan kedua ini dia bangun, dia menggantikan anaknya yang mati dan anak yang dimiliki oleh perempuan yang pertama saat perempuan pertama ini tertidur. Tapi Papa Mama, ternyata cerita ini terbalik diceritakan oleh perempuan yang kedua. Perempuan kedua dia bercerita bahwa anaknya ialah anak yang hidup, bukan anak yang sudah mati. Jadi kedua perempuan ini mereka mengklaim bahwa anak yang hidup ialah anak yang telah melahirkan, telah mereka lahirkan. Dan di hadapan Salomo, Bapak Mama, kedua perempuan ini bertengkar sebagai upaya untuk meyakinkan diri mereka bahwa mereka adalah ibu dari anak yang masih hidup. Nah, kasus yang dia perhadapkan kepada Salomo ini bukan kasus yang mudah dipecahkan. Sulit karena masing-masing mengklaim bahwa itu mereka anak yang masih hidup. Susah karena alasannya ada. Tidak ada saksi yang hadir dalam menguatkan perkara tersebut. Apalagi Bapak Mama yang melahirkan ini adalah seorang perempuan yang sundal. Perempuan yang di kalangan Israel dikenal sebagai perempuan yang tidak memiliki suami. Alasan yang kedua bahwa alat bukti yang dipakai pun lemah. Karena bayi yang ada ini belum berusia 1 minggu. Dan tentu saja Bapak Mama, bayi yang belum berumur 1 minggu biasanya mereka punya rupa ini ya mirip-mirip ya, sulit dibedakan. Oleh karena itu kehadiran bayi ini belum mampu menjadi bukti yang kuat tentang siapa ibunya. Nah, yang menarik Bapak Mama, Salomo ini mampu menimbang di dalam hatinya pemahaman yang baik dalam menimbang perkara ini. Bahkan kasus yang dihadapi oleh Salomo ini kasus yang beresiko untuk bertindak tidak adil. Hikmat dalam menangani kasus yang beresiko dipercaya oleh orang Israel sebagai hikmat yang bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Mama serta saudara-saudara, apa hikmat Allah yang nampak dalam diri Salomo menangani perkara ini? Apakah dengan memutuskan mengambil pedang dan memenggal kepala anak yang hidup ini menjadi 2 merupakan keputusan yang berhikmat? Tentu jika hal ini terjadi Bapak Mama, maka hal tersebut bukan satu keputusan yang berhikmat. Sebaliknya Bapak Mama, jika keputusan itu terlaksana juga, maka itu menjadi satu tindakan yang tidak adil, penuh dengan kejahatan. Karena itu jika ukuran hikmat Salomo kita pakai dengan mengukur keputusannya, maka tentu itu bukan keputusan atau tindakan yang adil. Namun yang dimaksudkan dengan tindakan berhikmat Salomo ialah di balik perintahnya untuk membagi bayi itu menjadi 2. Dan Salomo tahu bahwa kalau dia bilang bagi ini bayi 2, pasti akan muncul reaksi dari kedua perempuan ini. Dan di dalam pertimbangan hati Salomo dia yakin bahwa ibu yang sejati ialah ibu yang akan memilih kehidupan bagi anak-anaknya. Untuk itu terbukti Bapak Mama, ada respon dari kedua perempuan tersebut terhadap keputusan Salomo. Yang pertama, perempuan yang pertama memandang keadilan berdasarkan belas kasih dengan cara memberikan anak itu dan meminta supaya biar anak hidup. Sedangkan perempuan yang kedua, Bapak Mama, memandang keadilan ketika sama-sama mendapatkan bagian yang sama, yaitu memenggal tubuh sang anak menjadi 2 bagian yang sama. 2 respon yang berbeda. Yang satu mau hidup, yang satu mau supaya belah jadi 2 supaya adil. Nah, Bapak Mama, di akhir dari kasus ini muncul suatu reaksi yang besar juga dari bangsa Israel. Mereka menjadi takut kepada Salomo. Karena terbukti bahwa hikmat yang ada pada Salomo itu bukan hikmat yang berasal dari manusia,
tapi hikmat dari Allah. Dengan hikmat Allah, Bapak Mama, Salomo dapat bertindak dengan bijaksana. Bahkan Salomo juga mampu menjalankan keadilan. Dan keputusan yang diambil Salomo tentu saja, Bapak Mama, keputusan yang berisiko. Keberhasilan Salomo dalam mengambil keputusan yang berisiko ini menggambarkan tentang bagaimana penyertaan Allah terhadap Salomo. Kehadiran Allah itu hadir dalam sikap berpikir Salomo. Bahkan hikmat dari Allah memampukan Salomo untuk dapat memikirkan sesuatu yang terbaik dalam penanganan kasus yang berisiko. Karena itu Bapak Mama, di sini kita melihat bahwa fungsi hikmat Allah bukan menghasilkan kematian, tetapi hikmat Allah yang diberikan oleh Salomo mendatangkan kehidupan yang penuh keadilan. Tindakan keadilan Salomo ternyata mampu mengungkapkan kebenaran tentang siapa yang berhak menjadi ibu dari bayi yang masih hidup itu. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara, memang apa yang dialami oleh Salomo dalam penanganan kasus ini bukan perkara yang mudah. Masing-masing mempertahankan dia pun kebenaran. Karena itu dengan hikmat yang Tuhan Allah berikan kepada Salomo, dia mampu membedakan mana yang sebenarnya dari dua perempuan ini. Karena itu Bapak Mama, dari penjelasan teks di atas ada beberapa catatan refleksi iman yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Pertama, dalam hidup kita setiap hari ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan kita membutuhkan hikmat daripada Allah. Hikmat Allah ini mesti hidup dalam hati kita sehingga kita dapat menjalankan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hikmat dari Allah juga dapat memampukan kita untuk bisa menimbang dalam hati kita bagaimana kita memutuskan sesuatu yang baik. Dan ketika kita memutuskan sesuatu yang baik itu selalu berpihak pada kebenaran. Hikmat yang Tuhan Allah berikan juga memampukan kita bagaimana kita peka menjalankan kehidupan yang benar. Hikmat yang Tuhan Allah berikan kepada kita supaya kita juga hidup takut kepada Tuhan. Bagaimana kita mematuhi perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Tuhan. Dan ini menjadi catatan bagi saya maupun Bapak Mama, bahwa hikmat yang Tuhan Allah berikan memampukan kita mengambil keputusan yang tepat pada masa-masa tersulit sekalipun. Jadi terus minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan setiap saat. Tuhan memampukan kita dalam mengambil keputusan. Yang kedua Bapak Mama, dengan hikmat Allah yang dimiliki Salomo, Salomo mampu menggali kebenaran dari kedua perempuan dalam cerita ini. Ternyata dalam diri perempuan pertama itu ada potensi hikmat yang juga ia miliki sebagai seorang ibu. Potensi hikmat yang dimaksud sikap bijaksana yang diambil oleh perempuan ini. Dan sikap bijaksana itu Bapak Mama ialah sikap yang berlandaskan belas kasih. Seburuk apapun dia, dikatakan dalam Alkitab, mereka adalah perempuan sundal. Dia memilih untuk menyelamatkan kehidupan anaknya demi sebuah kehidupan yang berlanjut bagi anaknya. Dan yang ketiga Bapak Mama serta saudara-saudara, menjadi bijaksana itu pilihan. Dan pilihan itu ditentukan oleh kita dalam mengambil keputusan. Raja Salomo dalam doanya meminta kepada Tuhan untuk menuntunnya dalam menjalani kehidupan di saat dia melakukan tanggung jawabnya. Pilihan dalam hidupnya ditentukan bersama dengan Tuhan. Bahkan punya keluasan hati dan belas kasih untuk menuntun umatnya melakukan
keadilan, dan kebenaran. Ya, kalau sebagai seorang raja dia punya kuasa untuk menentukan. Kalau dia punya hubungan tidak dekat dengan Tuhan, pasti dia suka-suka sah. Karena itu mau menang sendiri dan egois akan menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar. Oleh karena itu Bapak Mama, itu 3 hal yang dapat kita renungkan dalam teks bacaan kita. Kita dapat memahami bahwa kebijaksanaan bukan soal kepintaran, tapi soal hati nurani kita. Bijaksana berbicara kepada kita tentang bagaimana hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kita berhubungan baik dengan Tuhan, tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama. Dalam hubungan dengan Tuhan, Bapak Mama, kita diajarkan tentang takut Tuhan. Dan dalam hubungan dengan sesama kita diajarkan juga untuk melakukan keadilan dan membuahkan kebenaran. Jadi kebijaksanaan bukan hanya kebutuhan bagi seorang pemimpin, ya, sebagai seorang raja, tapi kebijaksanaan juga menjadi kebutuhan kita semua dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan kebijaksanaan itu harus datang daripada Allah. Karena dengan kebijaksanaan dari Allah memampukan kita untuk bertindak adil dalam rumah tangga. Bagaimana Bapak dan Mama mengambil keputusan yang adil untuk kehidupan rumah tangga. Dalam lingkup kerja kita masing-masing. Dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga. Dan kita percaya Bapak Mama serta saudara, dalam tuntunan Roh Kudus, kebijaksanaan daripada Tuhan pasti akan datang kepada kita. Asalkan kita bersedia meminta kepada Tuhan serta mau membuka hati kita kepada Tuhan. Karena kehidupan yang kita jalani penuh dengan tantangan dan kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Setiap orang tiap hari diperhadapkan dengan pilihan. 1 kali 24 jam itu dia diperhadapkan dengan pilihan. Karena itu dengan hikmat yang ada memampukan kita untuk melihat sesuatu dengan baik dan kita juga mampu membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu Bapak Mama serta saudara-saudara, mari membuka hati kita. Kalau Salomo dia terbuka di hadapan Tuhan, dia sana mampu memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan kasih dia hikmat supaya dia mampu. Dan Tuhan bilang ini merupakan pilihan yang baik. Jadi kita juga Bapak Mama serta saudara-saudara minta hikmat supaya dalam kehidupan kita dalam rumah tangga kita mampu mengambil keputusan yang baik dengan adil. Dalam pelayanan dan lingkungan kerja, hikmat memampukan kita, bahkan menuntun kita ke arah yang benar dan berbuah keadilan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan.